Assalamualaikum hai semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat dan mengamati beragam serangga yang dapat ditemukan di sekitar rumah. Baiklah, untuk memecahkan rasa ingin tahu, mari kita lanjut dan enjoy ke video. Kira-kira serangga apa saja ya? Pada umumnya serangga memainkan peran penting dalam ekosistem, seperti membantu penyerbukan tanaman, menguraikan bahan organik, dan bahkan menjadi sumber makanan bagi hewan lain. Dalam pengamatan ini kita akan mencatat jenis-jenis serangga, habitatnya, serta perannya dalam ekosistem. Beberapa serangga yang umum ditemukan mungkin termasuk kupu-kupu, semut, belalang, dan kumbang. Dengan memperhatikan perilaku dan tempat mereka berada, kita bisa lebih memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan di sekitar. Belalang hijau umumnya hidup di area yang banyak vegetasi seperti padang rumput, ladang, ataupun hutan, di mana mereka bisa bersembunyi dengan baik berkat warna tubuhnya yang menyerupai daun. Dalam ekosistem, belalang hijau berperan sebagai pemakan daun dan membantu mengontrol pertumbuhan tanaman liar. Selain itu, mereka juga menjadi mangsa bagi burung dan hewan pemangsa lainnya yang membantu menjaga keseimbangan dalam rantai makanan. Belalang kayu biasanya ditemukan di habitat seperti ladang, hutan, atau kebun yang memiliki banyak tanaman. Mereka berperan penting dalam ekosistem sebagai pemakan tumbuhan yang membantu mengontrol pertumbuhan vegetasi. Selain itu, belalang kayu juga menjadi sumber makanan bagi hewan lain seperti burung dan reptil, sehingga berperan dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di ekosistem. Belalang hijau kukus adalah spesies belalang yang memiliki warna hijau terang, sehingga mereka mudah berkamuflase di antara dedaunan. Mereka sering ditemukan di area hutan, kebun, dan ladang. Habitat ini memberi mereka perlindungan dengan sekaligus akses ke daun sebagai sumber makanan. Dalam ekosistem, belalang hijau kukus berperan penting dalam menjaga keseimbangan populasi tanaman dan menjadi sumber makanan bagi predator lain seperti burung. Capung gajah adalah jenis capung yang memiliki tubuh besar dan sayap lebar. Dengan kemampuan terbang yang sangat cepat dan lincah, habitat capung gajah biasanya berada di dekat air, seperti sungai, danau, atau kolam, karena fase larva mereka hidup di air sebelum bertransformasi menjadi capung dewasa. Dalam ekosistem, capung gajah berperan sebagai predator bagi serangga kecil dan nyamuk, membantu mengendalikan populasi hama, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Semut hitam merupakan jenis semut yang sering ditemukan di kebun atau sekitar rumah. Perannya dalam ekosistem sangat penting, seperti sebagai pengurai yang membantu dekomposisi bahan organik dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Selain itu, semut hitam juga memangsa hama seperti kutu daun yang merusak tanaman, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Meskipun tidak agresif, mereka juga dapat membantu menyerbukan tanaman. Semut kayu adalah jenis semut yang biasanya ditemukan di hutan atau di sekitar pohon besar. Mereka sering membuat sarang di dalam kayu yang lapuk atau mati. Peran semut kayu dalam ekosistem sangat penting sebagai penguraian bahan organik, membantu dekomposisi kayu dan material alami lainnya. Dengan cara ini, mereka turut menyuburkan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Semut rangrang adalah jenis semut yang terkenal karena kemampuannya dalam membangun sarang besar di pepohonan dengan cara menyatukan daun-daun menggunakan air liurnya. Habitat semut rangrang biasanya di pohon-pohon yang memiliki banyak cabang. Dalam ekosistem, semut rangrang berperan sebagai predator alami yang memangsa berbagai jenis serangga perusak tanaman, sehingga mereka membantu mengendalikan hama secara alami.
Selain itu, mereka juga turut dalam proses pemangkasan dan pembersihan daun dari serangga dan sisa-sisa tanaman. Lalat buah adalah serangga kecil yang sering ditemukan di sekitar buah yang sedang matang atau membusuk. Habitat utama lalat buah adalah tempat-tempat yang memiliki sumber makanan berupa buah atau sisa makanan yang terfermentasi. Lalat buah memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama dalam proses penguraian bahan organik. Mereka membantu dalam memecahkan dan menguraikan buah-buahan yang sudah matang atau rusak, yang pada gilirannya mendukung siklus alami dalam pengolahan bahan organik menjadi lebih sederhana. Namun, mereka juga dapat menjadi hama bagi tanaman buah jika populasinya tidak terkendali. Kumbang koksin adalah serangga yang sering dikenal dengan sebutan kumbang daun atau kumbang beledu. Habitat utama kumbang ini adalah tanaman, terutama tanaman yang terinfeksi oleh kutu daun atau serangga penghisap lainnya. Kumbang koksin memakan kutu daun dan hama lainnya sehingga berperan sebagai predator alami dalam menghadapi populasi hama dalam tanaman. Dengan cara ini, mereka sangat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dan kebun, serta mengurai penggunaan pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Kupu-kupu kuning adalah jenis kupu-kupu yang memiliki warna sayap kuning cerah dengan variasi pada beberapa spesies. Habitat kupu-kupu kuning biasanya di area terbuka seperti padang rumput, taman, dan kebun, serta hutan-hutan tropis. Kupu-kupu kuning berperan penting dalam ekosistem sebagai penyerbukan tanaman karena saat terbang dari bunga ke bunga untuk mencari nektar, mereka membantu proses polinasi. Selain itu, mereka juga menjadi bagian dari rantai makanan, menjadi makanan bagi beberapa pemangsa seperti burung. Kupu-kupu Chazara adalah jenis kupu-kupu yang termasuk dalam keluarga Nyiphalidae. Kupu-kupu ini memiliki warna sayap coklat dengan pola garis-garis gelap yang memberikan kesan kamuflase atau kamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Habitat utama kupu-kupu Chazara adalah padang rumput terbuka, daerah bebatuan, dan kawasan dengan vegetasi rendah di pegunungan atau dataran tinggi. Perannya dalam ekosistem adalah sebagai penyerbuk tanaman, membantu proses polinasi pada berbagai jenis bunga saat mereka mengumpulkan nektar. Selain itu, kupu-kupu Chazara juga menjadi bagian dari rantai makanan, menjadi mangsa bagi pemangsa seperti burung dan serangga pemangsa. Kupu-kupu Yeftima hidup di daerah terbuka seperti padang rumput, semak-semak, dan hutan terbuka. Habitat ini menyediakan tanaman untuk makanan dan tempat berkembang biak. Dalam ekosistem, kupu-kupu ini berperan sebagai penyerbuk tanaman, mendukung proses reproduksi tanaman, serta menjadi sumber makanan bagi predator seperti burung. Serangga Beritidae ditemukan di berbagai habitat seperti tanaman padi atau rumput. Serangga ini menghisap getah tanaman dengan menggunakan mulutnya yang berbentuk tajam. Dalam ekosistem, mereka berperan dalam mengendalikan pertumbuhan tanaman dengan cara menghisap getah, tetapi juga bisa menjadi hama bagi tanaman padi yang tanaman lainnya. Mereka menjadi sumber makanan bagi predator seperti laba-laba dan beberapa jenis burung. Walang sangit adalah serangga kecil yang hidup di daun dan tanaman. Serangga ini memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyebar penyakit tanaman dan juga menjadi sumber makanan bagi predator. Serangga Mimegrala adalah jenis lalat pemangsa. Mereka sering ditemukan di dekat tanaman atau sumber air, di mana mereka berburu serangga kecil lainnya. Peran mereka dalam ekosistem adalah sebagai pengendali populasi serangga dengan memangsa serangga kecil, serta menjadi sumber makanan bagi predator lainnya. Dari pengamatan sederhana ini, kita bisa melihat bahwa serangga di sekitar rumah memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Meskipun kecil, mereka berkontribusi besar bagi lingkungan. Melalui pengamatan ini, kita juga menjadi lebih memahami keanekaragaman yang ada di sekitar kita dan penting untuk menjaga lingkungan agar semua makhluk bisa hidup dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti pengamatan ini.